Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waode Siti Hadijatul Kubra SPD, peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024 kategori Guru Inovatif. Saya salah satu pendidik di unit kerja SMA Negeri 1 Pulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pengampu mata pelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran di kelas, tidak terlepas dari masalah. Di antaranya adalah, pertama, peserta didik sulit memahami materi. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang ketiga, guru-guru masih belum bisa memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, setiap permasalahan pasti ada solusi. Adapun solusi yang saya terapkan dalam video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra integrasi ke Word atau biasa kita sebut Sigesit. Sebelum merancang pembelajaran, saya melakukan asesmen awal, yaitu diagnostik positif sebagai upaya mengetahui pengetahuan awal dan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, dan membagikan kuesioner gaya belajar melalui Google Form untuk merancang bahan ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berikut hasil identifikasinya. Kegiatan pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa sebelum belajar. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan bentuk penilaian yang akan dilakukan dalam pemanfaatan aplikasi GeoGebra integrasi ke Word. Untuk penilaian di sini nanti saya akan menilai tiga penilaian. Ya, yang pertama penilaian singkat, kemudian ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan. Kegiatan inti terbagi menjadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Pada tahap ini, siswa disajikan konten berupa video penjelasan mengenai pemanfaatan aplikasi GeoGebra integrasi ke Word. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama, masukkan persamaannya ke dalam menu masukkan. Kemudian, setelah muncul garis, pilih peralatan, titik baru perpotongan dua objek, lalu klik garisnya dan sumbu X, maka akan muncul titik A. Selanjutnya tinggal kita ketikkan saja angkanya, yaitu titik perpotongannya 10,0. Kita tutup, lalu kita oke. Kita geserkan, dapat titik A. Kemudian kita pilih titik baru lagi, perpotongan dua objek, kemudian klik garisnya dan pilih sumbu Y, maka akan muncul titik B. Untuk titik B-nya dia terletak di 0,4. Langkah selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaian. Caranya dengan memasukkan pertidaksamaannya. 2X tambah 5Y besar sama dengan 20. Maka akan muncul di bidang koordinat seperti ini. Untuk mengintegrasikan hasil visualisasi kita di GeoGebra ini, cukup kita pilih main menu, export image, kemudian pilih salin ke clipboard. Lalu masuk lagi ke lembar Word yang telah kita kerjakan, klik kanan, pilih paste, maka gambarnya akan muncul seperti ini. Lakukan langkah yang sama untuk pertidaksamaan berikutnya. Maka secara keseluruhan, daerah penyelesaian yang kita temukan adalah seperti di gambar ini. Beralih ke diferensiasi proses. Sebelumnya, saya sudah membagi peserta didik menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 2 kelompok kinestetik, 2 auditorial, dan 1 visual. Untuk tingkat pemahamannya, saya membagi rata ke setiap kelompok, baik itu paham utuh, paham sebagian, dan belum paham.
Dalam diferensiasi proses ini, saya membagikan puzzle kepada setiap kelompok untuk mereka susun menjadi sebuah gambar utuh dan mendapatkan soal tersembunyi di balik puzzle tersebut. Ini menunjang bagi mereka yang bergaya belajar kinestetik. Untuk yang auditorial, saya membimbing mereka dengan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal tersebut. Sementara untuk yang kelompok visual, saya arahkan kembali mereka untuk menonton video yang telah saya putar pada saat diferensiasi konten. Diferensiasi produk. Jadi, pada tahap ini, setiap kelompok mengutus perwakilannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka terkait soal yang mereka dapatkan ke depan kelas. Habis di copy, kita pergi ke Word. Dan setelah ke Word, kita ke kanan, kemudian ada tulisan ini. Kemudian muncul untuk mengaturnya, kita klik kanan kembali dan pilih Part Text. Kemudian kita pilih Draw. Nah, kita bisa mengaturnya kiri, kanan, dan juga. Terus kita bersamaan kedua. Itu caranya sama saja dengan yang cara tadi. Maka kita langsung saja untuk pertidaksamannya. Nah, untuk daerah penyelesaian dari dua pertidaksamaan ini adalah di kuadran 2. Bisa dilihat tepatnya ada di karena y-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadi daerah penyelesaiannya harus besar. Apa manfaat yang kamu dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini dan apa yang ingin kamu lakukan ke depannya? Nah, jadi dengan belajar melalui GeoGebra, saya merasa lebih mudah dalam mengerjakan soal matematika, terutama dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dengan demikian, saya jadi tertarik untuk selalu menggunakan GeoGebra dalam metode pembelajaran. Dan saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menggunakan GeoGebra agar kita dapat bersama-sama menyelesaikan soal-soal matematika yang rumit menjadi lebih mudah. Saya sangat tertarik dengan pendekatan diferensiasi yang telah diterapkan oleh Ibu Waode Siti Khadijatul Kubra. Karena penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran ini sangat relevan dan efektif. Kemudian peserta didik juga itu dapat langsung melihat daerah penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. Dan ini tentunya sangat membangun mereka dalam memahami materi dengan lebih baik dan mengingat lebih lama lagi. Ide kreatif yang dilakukan oleh Ibu Waode Siti Khadijatul Kubra dengan menggunakan metode GeoGebra sangat menarik untuk dilakukan oleh siswa. Apalagi dalam proses pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat menarik bagi saya untuk dilakukan hal yang serupa di dalam kelas saya. Saya sangat mengapresiasi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Waode Siti Khadijatul Kubra. Proyek ini menunjukkan inovasi yang luar biasa dalam meningkatkan pemahaman peserta didik di kelas. Kedepannya, saya harapkan guru-guru juga bisa termotivasi untuk melakukan praktik baik seperti ini. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya sebuah metode, melainkan sebuah komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi setiap siswa. Utamanya, dalam melaksanakan pembelajaran, kita menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Tentunya, dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Mari terus berinovasi dalam pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Semoga video ini menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.